Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal latihan persiapan penilaian akhir semester ganjil mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Bukan berarti ini soalnya bakal keluar ya, tapi bisa jadi dipakai untuk latihan. Nah, ini ada soal penerapan nilai mutlak, yaitu berbicara tentang jarak. Saya kasih rumusnya. Jika ada dua bilangan ditanyakan jaraknya, maka bilangan itu cukup dikurangkan dan dikasih tanda mutlak. Kenapa dikasih tanda mutlak? Karena jarak ini harus selalu bernilai positif. Di sini saya kasih ilustrasi, ada garis bilangan, ada bilangan A dan B, di mana A ini lebih kecil dibanding B. Kalau kita anggap di sini 10 tambah akar 2 dan 10 kurang akar 2 ini suatu bilangan, ya. A dan B, yang mana yang A dan yang B-nya? Ya, yang A-nya harus lebih kecil. Nah, di sini kan ada 10 kurang akar 2. Dan di sini ada 10 tambah akar 2, berarti ini nilai 10 kurang akar 2, ini nilai A-nya, sedangkan 10 tambah akar 2 nilai B-nya. Kenapa? Karena nilai 10 kurang akar 2 ini lebih kecil dibanding 10 tambah akar 2. Jadi kita langsung aja kita kurangkan itu ya. Nah, kita coba kurangkan 10 kurang akar 2 dikurang lagi 10 ditambah akar 2. Sebenarnya rumus jarak ini bisa B kurang A, bisa A kurang B ketika dikasih tanda mutlak. Harusnya kalau tanpa tanda mutlak ya yang lebih besar kurang lebih kecil gitu ya. Tapi karena dikasih tanda mutlak tidak masalah, karena bakal menghasilkan nilai positif. Kita kurangkan yang di dalam tanda mutlak dulu. Kita lepas dulu tanda kurungnya ini. Jadi 10 kurang akar 2, negatif kali 10 negatif 10, negatif kali plus akar 2 berarti negatif akar 2, 10 kurang 10 habis ya. Berarti tinggal nilai mutlak dari ini ada akar 2 tapi negatif, karena ada 2 akar 2 nya berarti negatif 2 akar 2. Habis tintanya. Nah, sekarang kita dimutlakan, yaitu nilainya adalah positif 2 akar 2. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 2, yaitu penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 1 sama dengan nilai mutlak dari 9 tambah 4x. Sini saya kasih catatan ya, ada rumus bahasanya di sini. Nilai mutlak x sama dengan A, jawabannya ada 2, bisa negatif dari A atau positif dari A. Sebenarnya rumus ini tidak bisa dipakai ke semua jenis soal nilai mutlak, tapi kita coba-coba. Kalaupun kalian nggak ingat rumus ini, berarti solusinya adalah kalian mengganti nilai dari opsi-opsi yang ada ini, angka-angka yang ada ini kalian ganti ke variabel x-nya. Kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti jawaban dari salah satu opsi ini adalah jawaban yang benar. Kalaupun nggak mau coba-coba ya, kita coba hitung dengan rumus ini ya. Jadi jawabannya nilai mutlak dari soal ini berarti 2x tambah 1, ini kemungkinan pertama, sama dengan negatif dari ruas kanannya, 9 tambah 4x. Berarti kalau dijabarkan, berarti negatif kali 9, negatif 9, negatif kali 4x, negatif 4x ya, yang ini tetap, turunkan. Setelah itu kelompokkan yang variabel x ke kiri, yang bilangan atau angka ini ke ruas kanan. Jadinya 2x tambah 4x ya, sama dengan negatif 9 dikurang 1, ini 6x jadinya. Sedangkan ini jadinya negatif 10. Nah, ini kita jadikan x sama dengan negatif 10 per 6. Oke. Ini bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2, jadinya negatif 5 per 3.
Ini kemungkinan yang pertama. Kalau tidak yakin, kurang yakin, masukkan negatif 5/3 ke X-nya. Nanti ruas kiri apakah sama dengan ruas kanan. Di sini yang ada jawabannya negatif 5/3. Ini ya. Hanya ini ya. C ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Kalau ternyata jawabannya C ya nggak usah ngitung. Tapi kalau mau dilanjutkan, kita lanjutkan. Yaitu 2X tambah 1 sama dengan positifnya 9 tambah 4X. Sekarang kelompokkan lagi sama 2X ini jadinya negatif 4X, 9 tetap 1 plus ya, pindah jadi min 1, dikurangkan ini negatif 2X. Nah ini 8, jadinya X sama dengan 8 per negatif 2 ya. Jadi alhasil jawabannya adalah min 4. Jadi ternyata jawabannya adalah C. Nomor 3, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak dari 1 tambah 3X lebih dari atau sama dengan 6. Nah ini cara ngerjakannya, kita menggunakan rumus yang sudah saya catat di bawah. Tapi pilih salah satu, karena di sini berkaitan dengan tanda pertidaksamaan yang ada di soal. Jika soalnya berbentuk seperti ini, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, jawabannya negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Sedangkan jika nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, jawabannya ada ataunya, yaitu X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Di sini dari rumusnya, yang mewakili huruf A di rumus itu adalah angka 6 pada soalnya ya. Berarti yang ruas kiri ini mewakili nilai mutlak X-nya. Jadi kalau kita jawab, cara ngitungnya pakai poin yang kedua, karena menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Tapi kalau kita lihat di opsi, angkanya ini sama. Cuma yang D dan E ini ada ketambahan negatif tak hingga atau positif tak hingga. Kalau kita cermati dari rumusnya ini, ternyata sudah kelihatan langsung jawabannya. Kalau angkanya sama, kita nggak perlu ngitung di opsi. Di sini ada ataunya nih, karena kita pakai poin yang kedua. Yang ada ataunya di jawabannya ada antara D atau E. Nah, kita jelaskan dulu. Jadi kita nggak usah ngitung. Kalau mau ngitung, pakai yang poin kedua ini, silakan langsung dihitung. Nah, kita coba jelaskan ya. Tanda kurung biasa, ini kurung biasa namanya. Ini kalau digambar dia bulatan bulatan kosong gini, bolong ya. Lalu kalau di garis seperti ini. Nah, ini anggapannya bilangan terkecilnya, ini bilangan terbesarnya. Nah, ini kalau di soal, ciri-ciri di soal biasanya sih menggunakan tanda kurang dari saja. Sedangkan untuk yang ini interval tertutup namanya, gambarnya kurang lebih dengan poin A sama ini, yaitu ada A ada B tapi bulatannya bulatan penuh, nilai A dan B nya masuk dalam interval. Nah ini biasanya di soal tandanya juga kurang dari tapi ketambahan sama dengan. Nah untuk yang C ini adalah notasi himpunan. Jadi yang jelas C ini salah, kan? Karena di sini pertidaksamaan, bukan menggunakan himpunan ya, notasi himpunan, tapi notasi interval. Sedangkan yang D ini ada gabungan antara kurung biasa, kurung siku, atau kurung siku, kurung biasa. Kalau digambar, jadi ada dua bilangan juga, yaitu A dan B, tapi A dan B-nya dibulatin penuh, ditami. Cuma arahnya beda dengan poin A dan B, yaitu A-nya ke kiri sampai negatif tak hingga, atau B-nya yang ke kanan sampai positif tak hingga, ya ini. Kalau di soal biasanya tanda yang digunakan, tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Nah udah kelihatan nih jawabannya yang mana ya, kan pakai lebih dari sama dengan nih, berarti yang D ya. Sedangkan yang E, yang membedakan antara D dan E,
ini sama-sama gambarnya ada A, ada B, tapi di bulatannya nggak dihitami. Lobang ya, berlubang. Bulatan kosong, arahnya juga ke kiri dari A, ke kiri sampai negatif tengah, dan dari B ke kanan. Nah, biasanya di soal menggunakan tanda lebih dari saja. Itu ya. Tapi yang ini belum pasti. Tapi nggak masalah karena ini kita sudah dikasih angka yang sama, jadi kita nggak usah ngitung, kita cukup melihat dari pertidaksamaannya. Oke, cukup.